Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. berjumpa lagi dengan saya Rahman Zulkifli di channel Sahabat Eset. Jadi alhamdulillah pada episode kali ini kita berbincang-bincang bersama Gurta selaku salah satu putra dari Andre Gurta, Gurta Daman yang lebih dikenalkan, tetapi pada saat itu ada perubahan nama dari Andre Gurta Daman berubah menjadi Andre Gurta Abdurrahman Fakana. Jadi pada Gurta saya sedikit mengenai tentang ini saya melihat dan sedikit membaca literatur dari Facebook dari penulisan Mama Asad penelitian Litban yang ada di Makassar. Jadi Gurta lahir pada tahun 1927 dengan pasangan Gurta Fakana dan Becek. Iya. Jadi mungkin itu dari kelahiran Gurta. Jadi kepada Ustaz mungkin ada sedikit gambaran tentang masa lalu beliau mulai perjuangan dan proses pendidikan yang dilakukan kepada putra-putranya. Oh iya, Baik. kita silakan. Jadi tadi sudah benar datanya bahwa orang tua kami yang pertama itu namanya Ladamang. Ladamang ini menurut kami dengar dari orang tua bahwa Damang itu juga sebenarnya seorang kali Damang. Artinya dia juga paham tentang agama, tentang hukum agama, sehingga karena orang tua juga ingin anaknya menjadi tahu tentang agama maka disebutlah dengan Ladamang. Nah, Ladamang ini waktu kecilnya sama seperti anak-anak pada yang usia begitu, tapi memang dia selalu rajin pergi mengaji. Ada gurunya, saya lupa lagi namanya, rajin. Bahkan begitu rajinnya terkadang dia yang kasih bang gurunya. Teduh yang mengaji, ondro rajin. Subuh-subuh dia cepat pergi, padahal kan masih kecil, tidak takut, pemberani. Nah, setelah begitu, karena nenek kami tadi benar itu yang bernama Haji Fakana, kakek kami Haji Fakana, nenek kami bernama Ibece, petani biasa, memiliki banyak kerbau, sehingga ketika kira-kira sudah umur ya hampir 10 tahun, bapak saya itu sudah mengembala. Lama mengembala itu kan tidak seperti sekarang, maka hanya dibawa ke sawah, sebentar pulang, bermalam di tempat pengembalanya itu, ya. Sehingga karena lama mengembala, hampir mengajinya itu, baca Al-Qurannya dia terlupa. Mages naro alewungi ro ngaji naro, agak istilah naro, ya hilanglah. Tetapi ternyata diuntungkan karena di Gandra ini ada ustaz yang menetap, dai menetap, dia ajak supaya menetap. Sebenarnya orang Gandra kan juga memang dari dulu itu religius orang di Gandra. Ada ini dai potensial, maka diajak untuk tinggal di Gandra. Suruh mondok namanya Ustadz Yusuf Usman. Terus Yusuf Usman ini ternyata karena harus tinggal, maka dicari siapa yang bisa ditempati. Karena nenek saya dan kakek saya senang kepada orang yang tekun agama, maka diajak supaya di rumah tinggal. Di Gondrik itu boleh. Gondrik Bulanero di situ dijamu dengan baik, diperlakukan sangat spesial karena orang agak senar pandrita. Roku ya karangi nandre tidak pernah deni pun dibaki. Kemudian desa makada semang yang baki lengkap kurumana roh, lengkap pokoknya lengkap, dijamu itu. Nah, karena tinggal akhirnya ya mungkin melihat juga bapak saya kalau makan pi sapi, makan pi tedomi, ini
mungkin dia di internet ini hilangnya tuh diajak bisa mengaji, Ya. ini diajak lah, diajak supaya bersama-sama. Akhirnya selalu sama. Si Pujimito Pak, memang Pak Yusuf itu dia senang kepada anak-anak apalagi yang potensial juga, mungkin dia juga ada potensinya bapak saya. Akhirnya sama-sama Kuniro mulai ini Ustaz Yusuf ini memang luar biasa ini. Dulu disebut menurut informasi disebut Harmafon itu semacam speaker itu yang bagus. Mungkin maksud ya sembada mungkin jadi itulah. Setelah itu karena memang sudah ada cikal bakal di sekolah ya, tapi ini Ustaz Yusuf kan pengajiannya di masjid. Halakah masih halakah karena mungkin saya tidak tahu persis kenapa bisa berubah lanjut. Akhirnya Joka Kuguruta Al-Alimul Alama Anda Gurta Haji Daud Ismail Mak Guru ke Pak Tojo, setelah pindah ke Sopeng ikut lagi. Setelah itu Joka ini Sengkang bersama berapa orang termasuk kakaknya Haji Muhammad, tetapi Haji Muhammad ini kakaknya paling tidak betah. Tinggal di Sengkang. Tidak betah. Jadi Makniro yang karena mengaji ke Gurta Al-Alimu Alama Anda Gurta Jisade. Itulah belajar agama. Di kisah namanya tentang literatur yang pernah saya baca, ajaran beliau itu tentang rasa syukur dan tentang ajalalo misalnya resemi sempayang. Ini ada didikan khusus terhadap peraturan bagaimana ya, maaf saya lupa tadi bahwa sebelum ke Asadia itu sebenarnya dia sudah ke Mekah. Hanya 1 tahun, tapi karena tidak macam Ivan Ditoloko seandainya misalnya mundur tahun atau boleh jadi kami ini tidak lahir. Ya, kalau dia kami dengan di sana, maka kita boleh jadi kita tidak lahir. Iya. Tapi kehendaknya Allah, takdir Allah bahwa harus kembali karena orang tuanya menginginkan kembali. Malah asen itu tulinggara anak naro. Ini kembali. Kemudian ajaran beliau itu agak senang. Dengan kami anak-anaknya ini komunikatif, tidak terlalu dari ketiak hubungan. Kami anaknya dengan beliau itu jadi agak segan kita ini. Terakhir setelah kita sudah dewasa semua kan sudah mulai, tapi setelah waktu kecil ini agak segan kita. Tetapi tidak marah. Dia akan macai. Jadi intinya itu beliau selalu cocok tuh sama karena merasa syukur. Sehingga aplikasinya rumah kadang ada ke kutu itu tuh. Misalnya lo siko mite korona te melowi jangan. Ya apa melau mati. Betulan rekodin ya lo mati nih. Ya melau gitu. Kemudian syukurnya lagi tidak minta tolong selama dia masih mampu. Ya, ini lo tolong ikut movie itu juga betul syukur, aplikasi syukur sebenarnya. Contohnya karena bapak saya kan petani dan jahit, kemudian mengajar. Dia juga kadang-kadang dipanggil oleh masyarakat untuk membantu untuk pembangunan rumahnya atau matakoi karena saya yakin pasti matakoi magalu dia apa magalu maksud itu ya dulu kan semuanya. Ya aku matakoi ini kan kesannya ini om kita ini dari kini palecak mak. puja dia itu tidak ada tenisusnya ada motor jadi ada motor makin apa yang motor jadi tuh lecak jadi tidak minta tolong kepada orang lain selama kita masih bisa mampu sekalipun kepada anaknya begitu. Yang kedua ada senang sempayang. Dia selalu mengajak kepada kebaikan. Itu tidak pernah merasa bosan. Ya, sekalipun pak kulit kuning
Pak prinsipnya mah pe. Dia tahu mak berupan. Angka cicami padang mengerti. Engkau mak kulikoli pak. Seperti juga kalau mengajar, beliau itu kalau mengajar, dari tak bokoli. Saya sendiri anaknya kan diajar. Kenapa sampai 3 kali, 4 kali? Kenapa? Saya sudah paham itu. Tapi ternyata itu nih makan macam pak kulikoli. Suatu saat saya tanya, Oh iya. makanya mana pak kulikoli? Kan tingkatnya orang beda-beda. Ada orang 1 kali sudah paham, 2 kali, 3 kali. Jadi tugas kita itu bagaimana semua orang paham. Iya. Kalau hanya 1 kali berarti orang saja yang paham. Ya, Diri kita pasang padahal lagi. kan tujuan kita kan, ya kita abaikan itu yang pintar supaya mereka juga tahu. Seperti misalnya kalau mengajar untuk Pak Emirala dari ya analogi langsung pajang sejak subuh seperti tadi. Maka sebelum pergi ke masjid, teduh ini, tapi selalu tidak kasar. Ya. Maka dua bagus cuma motor dia tidak. Oh tuh nggak auto nih mana ya? Terus minder sih. Tapi kita kan anak-anak dia sudah minder. Akhirnya les sekolah masjid teduh sih. Oh tuh boleh nanya masjid mah berjamaah. Oh tuh nih dia apa? Urus minggu kopi, nenu apa? Jauh galungnya sebelum jauh galungnya teduh sih. Ini betul nih. Luan ini. Yang karena les sih pemba boleh galungnya dia betul motor. Jadi di situ letak anunya. Tidak bosan mengajak berbeda. Yang kedua dia senang baca. Itu di cuma kena lemak itu video begitu. Dan seingat saya itu tidak anaknya maka daripada tosa kecuali saya ini mungkin yang kelewatan barangkali cicing bawang itu pun nepek pada KJP yang saya pernah itu dipukul mungkin karena saya berkelahi dengan adik saya kan pada hari Jumat. Semua orang sudah tahu. Hanya orang di masjid ini sudah orang artinya sudah sangat kelewatan. Itu pun dipilih tempat yang tidak membahayakan. Jadi pada kaji. Pada kajian. Yang saya baca juga ada wasiat beliau itu 40 kali surah Al-Waqiah selama 40 hari. Apakah ini pernah kalau itu mungkin nanti konfirmasi dengan adik saya karena itu pun juga seperti membaca ayat kursi 300 berapa ya 300 saya lupa 330 berapa 330 itu juga adik saya. Apabila misalnya ada hajatan yang kita inginkan maka baca itu ayat kursi 330 kalau tidak salah. Mengenai suratul Waqiah ya memang yang kedua ada yang menarik sebenarnya, tidak pernah berhenti membaca itu beliau sampai keturunan anak kita, termasuk radio Asadia Senteng karena kita selalu belikan radio. Dia selalu nangkelingnya salah baris isi ngomong dikasih udah salah dulu guru yang muda-muda itu yang mengajar. Jadi literatur membaca aja ya kita buat dia senang itu dikasih buku. Waktu pergi menjadi TPAI yang dia beli itu buku borge mungkin itulah ya nanti lengkap. Jadi mungkin itu yang sempat kami sampaikan di bincang episode ini mengenai tentang Andai Gurutta Deman. Semoga kali ini kita mendapat berkah dari beliau. Jadi sekian, mohon maaf bila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.